dimulai. Berdoa selesai. Nah, Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Sir. Baik ya, oke, bagus. Semuanya sehat kan? Gak ada yang sakit? Gak ada yang sakit, oke. Ya. Ketua kelas, ada yang gak hadir ya? Iya, Sir. Oke, semua hadir ya hari ini ya? Oke, bagus. Nah, kan sebelum kita memulai pembelajaran pada bab baru ini di distrik dinamis, apakah kalian sudah pelajari yang saya suruh kemarin? Sudah belajar? Sudah. Orang-orang sudah belajar ya. Nah, karena tes. Nah, pretesnya silakan kalian buka kuisisnya, silakan kalian buka kuisis. Jadi kita pretesnya pakai kuisis. Oke, silakan dimasukkan kodenya. 840 865. Nah, sekarang ke apersepsi. Maksud dari apersepsi itu adalah kita mengkaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kemarin kan pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang listrik statis, benar ya? Listrik statis itu adalah listrik yang muatannya diam ya. Nah, di listrik statis itu ada beda potensial. Kalau misalnya ada dua buah benda bermuatan, maka dia akan terjadi beda potensial. Nah, di beda potensial itu muatannya bisa berpindah ya. Nah, di muatan yang berpindah inilah yang menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik itu bisa membuat kita bisa belajar seperti sekarang ya. Arus listrik itu bisa membuat lampu menyala dan lain sebagainya. Lampunya mati, kita hidupin saklarnya tapi tetap lampunya mati, itu kan kemungkinan konslet atau kemungkinan belum bayar tagihan listrik. Oke, bagus ya. Jadi bisa belum bayar tagihan listrik. Atau bisa lampunya mati ya. Tapi kalau misalnya pernah nggak seperti ini? Kita udah hidupin saklarnya, kita udah on ya, Tadi kan lampunya menyala kan? Nah, pada saat kita off kan saklarnya, ternyata lampunya masih menyala. Pernah seperti itu? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi melalui diskusi kelompok, jadi kita tetap ada diskusi kelompok nanti dan pembelajaran berbasis masalah atau PPL. Nah, kalian bisa menghitung kuat arus listrik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada muatan yang bergerak itu menimbulkan arus listrik. Nanti arus listrik itu kita hitung berapa jumlahnya ya. Terus melalui studi literatur dan praktikum, ada praktikumnya juga, kalian bisa merancang rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Nah, apa itu rangkaian listrik tertutup dan terbuka? Nanti kalian pelajari melalui studi literatur sama merancang ya. Oke, terus kemudian yang terakhir, kalian mampu bekerja sama menyusun dan mempresentasikan laporan sederhana hasil kajian literatur dan hasil praktikum sederhana tentang rangkaian listrik tadi ya. Oke, itu tujuan pembelajaran. Kemudian manfaat pembelajaran kita hari ini, nah sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalian kalau misalnya ada kerusakan listrik di rumah, ada rangkaian listrik yang rusak, tapi dalam tanda kutip kerusakan yang tidak parah, jadi kalian bisa membenerin atau memperbaikinya ya. Kemudian pedoman penilaiannya, nah kurang lebih nanti kita akan melakukan praktikum dengan membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, dari praktikum itu kita akan serahkan nilai nanti keaktifan kalian, diskusi kelompok kalian seperti apa, sikap kalian pada saat melakukan diskusi kelompok sama pas presentasi juga ya. Jadi selain itu kita juga akan nilai dari post test nanti. Jadi nanti terakhir ada penilaian akhir, ada post testnya ya. Nah, sekarang kita ke orientasi masalahnya. Orientasi masalah. Ini apa? Ini gambar? Gambar bohlam. Tapi tulisannya apa nih? Listrik padam. Ya, jadi ada pemadaman listrik. Kalau listrik padam berarti lampunya mati. Ya. Pernah nggak terjadi di daerah kalian pemadaman listrik? Berapa lama kira-kira pemadaman listrik yang terjadi di daerah kalian? Sejam 2 jam. Bisa lebih dari sehari kan? Pernah nggak lebih dari sehari? Ya. Pernah. Oh, ada yang pernah lebih dari sehari ya? Biasanya malam. Oh, biasanya malam-malam.
Kalau misalnya lebih dari Terjadi pemadaman listrik serentak di wilayah Palembang. Pemadaman listrik mendadak ini terjadi Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022 pada sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan warga rata-rata wilayah Palembang padam. Oke, tadi videonya tentang apa? Pemadaman listrik. Jadi pemadaman listrik itu terjadi pada malam hari ya. Nah, kalau misalnya membentuk kelompok diskusi sesuai dengan apa namanya kelompok yang sudah pernah terbagi sebelumnya, ayo silakan kalian diskusikan atau bentuk kelompok yang terlebih dahulu. Silakan kalau misalnya perlu digeser, bagusnya silakan digeser agar lebih di sini ya. Jadi di sini ada bacaan tentang pemadaman listrik tadi. Nah, silakan kalian cermati nanti. Kalian buat rumusan masalahnya, setelah kalian buat rumusan masalahnya, baru kalian buat hipotesis sama sebelumnya ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang kalian kemukakan. Oke? Silakan dicermati bersama kelompoknya. Wow. Coba dinyalain dulu, Nah, itu ada lampunya. Oh, yang mana? Ini menunjukkan batas maksimalnya. Ini bisa mengukur 3 ampere. Yang ini 0,6. Nah, di sini bisa kalian lihat ini berapa ampere. Harusnya di. Oke, ini namanya ice breaking ya. Nah, tekanan yang nomor 3, buah apa yang cocok untuk jomblo? Buah apa yang cocok untuk jomblo? Buah anggur. Buah. Oke. Itu lagi mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kalau punya Jesse silakan dipresentasikan hasilnya. Oke, ya. Halo, selamat pagi. Kita jadi kelompok 1. Nama saya Dini. Dan hari ini kita akan mempresentasikan LKPD listrik dinas. Dari percobaan yang kita lakukan menggunakan baterai 1 buah dan 1 buah, arus listriknya 0,22 ampere dan lampunya LED. Menggunakan 2 buah baterai dan 1 bola lampu, arus listrik ini hasil percobaan kita menggunakan 2 bola lampu dan 2 baterai. Oke, ya. Itu disebut rangkaian listrik apa? Tertutup. Coba dimatiin. Disebut rangkaian listrik apa? Dengan jumlah baterai 1, data yang kita sudah mendapatkan itu amperenya itu 0,22 dan rumus yang kita pakai adalah I sama dengan Q jumlah muatan listrik dibagi dengan waktunya. Dan jika rangkaiannya terbuka dan lampunya mati, dan juga ada rangkaian tertutup, yaitu lampunya nyala. Ada pertanyaan nggak dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Kelompoknya Rachel ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompoknya Leon? Tidak ada. Kelompoknya Cakra? Tidak ada. Kelompoknya Teriska? Tidak ada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita kasih tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok ini. I sama dengan Q per T ya. Oke, ini rumusnya. Jadi tadi perhitungannya juga sudah benar dengan menggunakan, tadi sudah dihitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ternyata dengan menggunakan 1 baterai itu kuat arusnya ada 0,22 ampere. Ini dibaca ampere ya. Itu dibaca ampere. Oke, terus yang ini 0,31 ampere.
yang di sini dengan menggunakan 3 baterai 0,4 ampere. Nah, dengan menggunakan rumus I sama dengan Q per T, jadi kita masukin cara nyari jumlah muatan yang mengalir itu adalah 0,22 kali 60. Jadi dengan menggunakan satu baterai sudah dapat. Ada pertanyaan untuk cara menghitung kuat arus? Tidak? Jadi sudah tahu ya hubungannya kuat arus itu sebanding dengan muatannya, berbanding terbalik dengan waktunya ya. Jadi dia ini sebanding, kuat arus dan muatan sebanding, dan kuat arus berbanding terbalik dengan waktu. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Ya, coba Jesse. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang lampunya itu mati dan yang tertutup adalah gimana yang lampunya nyala. Dan untuk menghitung kuat arus listrik menggunakan rumus I sama dengan Q per T. Oke, mantap. Ya, kasih tepuk tangan untuk Jesse ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini adalah ada 2 ya. Jadi yang pertama ada rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah ciri-cirinya lampunya tidak menyala ya, karena rangkaiannya terputus. Dan yang kedua, rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang ciri-cirinya lampunya menyala karena rangkaiannya tersambung ya. Oke, terus dari pembelajaran yang sudah kita lakukan ada merangkai rangkaian listrik tadi. Kalian senang nggak belajar IPA? Senang. Apa yang kamu peroleh pada pembelajaran ini? Mengetahui cara-cara merangkai listrik dan segala. Oke. Nah, karena tadi sudah ada perwakilan kelompok yang melakukan presentasi dan hasil presentasinya juga sudah bagus, jadi kita kasih apresiasi untuk kelompok yang presentasi tadi ya. Oke, sudah semua ya, duduk sesuai dengan tempat duduknya. Nah, sekarang kita mulai kuisnya. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah Leon, terus kemudian ada Gita, ada Jesse. Tepuk tangan 3. Pada pembelajaran berikutnya, silakan kalian pelajari tentang rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Ya, jadi persiapkan terlebih dahulu agar nanti nilai post test maupun nilai pretestnya itu bisa lebih bagus dari sebelumnya. Ya, selesai. Oke. Nah, seperti biasa kita akhiri dengan, karena ini dibuka dengan doa, kita sekarang akhiri juga dengan doa ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Mari kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan cara berdoa. Berdoa percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah. Nah, silakan nanti dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini saya tutup dengan ucapan selamat siang dan selamat belajar ya. Oke, selamat. Stand up. Thank you, sir.